Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang, kami dari Kelompok 1 Mata Kuliah Hukum Internasional dari kelas 2F ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Beginilah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Hairun, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, semester 2, mata kuliah Hukum Internasional kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana peranan PBB dalam penyelesaian masalah peperangan antara Israel dan Palestina. Dipersilakan kepada para pemateri untuk menampilkan hasil diskusi kami yang dimulai dari Reza. Dipersilahkan. Judul pada hari ini yang akan kami presentasikan adalah peranan PBB dalam penyelesaian masalah peperangan antara Israel dan Palestina. Pertama-tama, marilah kita tahu dulu apa itu dari PBB dan tujuan apa yang mereka anut. Pertama, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan tumpuan harapan seluruh masyarakat dunia yang dimana memiliki tujuan yaitu memecahkan masalah-masalah internasional yang mana bersifat ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, dan lain-lain. Dan perlu kita perhatikan apakah konflik peperangan yang terjadi di Israel dan Palestina merupakan masalah internasional? Inilah yang akan kami bahas pada latar belakang masalah kami. Timur Tengah mempunyai posisi yang strategis dalam dunia internasional. Kenapa? Wilayah tersebut merupakan daerah yang terletak pada pertemuan Eropa, Asia, Afrika, sehingga menguasai jalan-jalan vital menuju ketiga benua tersebut. Konflik Palestina dan Israel bermulanya yaitu dari usaha Israel untuk menuntut national homeland di atas tanah Palestina. Kedua pihak sama-sama ingin memperjuangkan haknya atas tanah tersebut. Sulitnya penjelasan konflik ini secara mendasar disebabkan tidak terdapatnya titik temu dalam sikap masing-masing pihak yang berkonflik, yaitu Palestina dan Israel. Palestina bersikeras tidak akan merelakan wilayahnya dikuasai oleh Israel. Begitupun juga dengan Israel tetap kukuh pada pendiriannya untuk tetap tidak mengubah batas wilayahnya. Konflik ini akhirnya meluas sehingga tidak hanya melibatkan Palestina saja, tetapi juga turut mempengaruhi seluruh kawasan Timur Tengah, bahkan dunia. Oleh karena itulah kami menyusun dalam sudut pandang dari kedua masing-masing negara tersebut, yaitu dari pertama sudut pandang negara negara Palestina. Palestina berasal dari nama bangsa yang hidup kira-kira pada abad 12 sebelum Masehi, bangsa Filistin atau bangsa Pulasati. Bangsa Filistin diduga berasal dari Laut Aegea, yaitu laut antara Asia Kecil dan Yunani, sehingga bangsa tersebut terkenal dengan sebutan bangsa dari Laut Aegea. Setelah bermukim di darat, kemudian menetapkan diri mereka sebagai penguasa daratan sepanjang pantai yang di selatan berbatasan dengan Sinai, memanjang sampai pada pesisir Syria di utara. Dalam penulisan sejarah juga, nama Palestina dituliskan pertama kali oleh Herodotus, sejarawan bangsa Yunani. Pada zaman kuno juga, Palestina biasa disebut dengan sebutan Kanaan. Sedangkan kami akan membahas pada sudut pandang negara kedua, yaitu adalah sudut pandang historis dari negara Israel. Pada zaman dahulu, bangsa Yahudi pernah berhasil merebut Palestina dari kekuasaan bangsa Filistin, sehingga mereka terus tinggal menetap di sana. Semenjak itu, bangsa Yahudi menganggap bahwa Palestina sebagai tanah airnya. Lebih-lebih menurut keyakinan mereka, menyebutkan bahwa Tuhan atau Yehova, yang dimana berasal dari bahasa Arab Yahuwah, menghadiahkan tanah Palestina itu kepada Ibrahim, nenek moyang bangsa Yahudi dan Arab. Bangsa-bangsa lain yang menduduki tanah Palestina tersebut tidak lebih hanyalah sebagai bangsa penjajah belaka menurut negara Israel. Oleh karena itulah konflik Israel dan Palestina yang dari segi historis ini tidak kunjung menemukan titik ujungnya. Israel Yahudi yang menunjukkan eksistensinya dengan menunjukkan gaya perjuangan yang hingga kini selalu masuk ke dalam 10 besar perbincangan dunia. Dari asal-usul serta sasaran strategis founding fathers Israel yang berawal dari Palestina merupakan bagian dari Daulah Islamiyah yang berada di bawah Turki Utsmani
Tetapi karena adanya penjajahan waktu itu dikuasai oleh Inggris dan sampai kini terus-menerus diambil wilayahnya oleh Israel yang membuat penduduk asli Palestina menjadi tidak merdeka. Konflik Israel dan Palestina hingga kini masih tersorot oleh dunia internasional. Konflik tersebut menyoroti bagaimana militer Israel melayangkan berbagai serangan militer ke wilayah Palestina, khususnya jalur Gaza. Pengeboman yang masif dilayangkan militer Israel ini baik melalui jalur darat, udara, dan laut juga menargetkan anak-anak, perempuan, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan bahkan para medis, tenaga kesehatan, dan juga institusi pendidikan dan media. Kejahatan humaniter tingkat berat ini dan berskala internasional ini menjadi isu yang dianalisis dan dicari titik penyelesaiannya oleh berbagai lembaga, organisasi, serta institusi yang menangani dan berfokus dalam isu tersebut. Salah satunya adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itulah teman-teman, kami merumuskan masalah utamanya, yaitu terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama adalah bagaimanakah peran PBB dalam menyikapi permasalahan konflik antara Israel dan Palestina. Poin kedua adalah faktor apa yang menjadi penghambat PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut. Oleh karena itulah teman-teman, kami pun merumuskan kembali tujuan kami dari menyusun makalah tersebut adalah pertama, untuk mengetahui ada apa-apa saja atau langkah-langkah apa yang diambil oleh PBB dalam menyikapi masalah tersebut, dan juga faktor apa yang akan menjadi penyebab penghambat PBB tidak menyelesaikan konflik tersebut hingga sekarang. Sekian saya dari pemateri pertama, pamit undur diri dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Reza dalam menjelaskan latar belakang masalahnya, maka marilah kita lanjut ke inti materi. Dipersilahkan Wirda. Baik, terima kasih. Saya Wirda akan membahas mengenai peran PBB dan dibantu oleh Mufidah. Peran PBB sejak pertama kali berdiri pada 24 Oktober 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi tumpuan harapan bagi seluruh masyarakat dunia. Kehadiran PBB diharapkan dapat menjadi aktor yang mampu memayungi kepentingan negara anggotanya. A reliable international agent, meski bukan world government atau pemerintah dunia, PBB diharapkan mampu membawa dunia dari konfrontasi ke arah kooperasi. Hal itulah yang membuat semua negara di dunia turut serta dan secara sukarela menjadi anggota PBB. Dalam upaya perdamaian konflik Israel-Palestina, PBB menjadi mediator yang berusaha untuk memediasi kepentingan antara Palestina dan Israel. Selain itu, terdapat banyak resolusi yang dikeluarkan oleh PBB yang mempengaruhi konflik antara Israel-Palestina. Mediasi yang dilakukan oleh PBB adalah usaha diplomatik yang ditunjukkan untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB 242 dan 338. PBB telah terlibat dalam setiap upaya negosiasi Israel-Palestina. Secara tidak langsung, keterlibatan PBB tersebut telah dimulai sejak tahun 1947, yaitu pemisahan Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab melalui Resolusi 181. Resolusi tersebut ditolak secara tegas oleh negara-negara Arab yang mendukung Palestina. Terima kasih kepada Wirda. Perkenalkan, nama saya Mufidah Alifal Hadar. Baik, saya akan melanjutkan sisanya. Palestina sendiri pada saat itu bukan anggota PBB, menganggap bahwa arah resolusi yang dikeluarkan PBB serta negosiasi yang dilakukan lebih menguntungkan Israel. PBB juga mengambil peranan dalam Six Day War 1967, di mana sebuah proposal mediasi dikeluarkan melalui resolusi DK PBB 242. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1967, teks resolusi ini mengacu pada penarikan pasukan militer kedua belah pihak dari wilayah konflik, penghentian semua klaim dan kemerdekaan semua negara yang terlibat.
Israel menerima resolusi ini, namun Israel tetap bersikeras bersikap bahwa penarikan pasukan dari negara yang didudukinya dilakukan melalui negosiasi langsung yang mengesampingkan PBB. Negosiasi langsung ini dibuat oleh Israel demi melindungi kepentingan dan haknya sebagai pihak yang memenangkan Six-Day War. Israel beranggapan bahwa jika dilakukan negosiasi PBB, maka kepentingan dan haknya akan dibatasi, serta akan ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi proses negosiasi tersebut. Pada proses negosiasi langsung, inilah Israel menyerukan permintaannya Land for Peace kepada Palestine Liberation Organization atau PLO. Dari awal konflik hingga sampai saat ini, PBB sering dikesampingkan dalam usaha perdamaian antara Israel dan Palestina. PBB yang memiliki tanggung jawab utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan piagam PBB. Belum mampu untuk mengatasi konflik Israel ke Palestina, beberapa negara bahkan menggunakan pengaruhnya untuk menjauhkan isu ini dari agenda PBB. Upaya perdamaian konflik Israel ke Palestina menjadi lebih sering dilakukan oleh Majelis Umum PBB. Terima kasih. Saya lemparkan kepada moderator. Terima kasih Wirda sama Mufida telah menjelaskan materi tadi. Dipersilahkan pemateri berikutnya, dipersilahkan kepada Susan. Baik, terima kasih moderator. Saya Susan Alting akan menjelaskan poin B mengenai implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242. Dikeluarkannya resolusi 242 oleh Dewan Keamanan PBB pada 22 November 1967 merupakan satu peristiwa diplomatika dalam konflik Arab-Israel. Resolusi itu menekankan tidak dapat diterimanya perbuatan wilayah melalui perang dan memuat rumusan yang sejak itu mendasari semua inisiatif perdamaian tanah bagi perdamaian sebagai ganti tarik pasukan dari wilayah Mesir, Yordania dan Syria yang direbut dalam perang 1967. Israel diberi janji perdamaian oleh negara-negara Arab. Resolusi itu menjamin landasan bagi penyelenggaraan pembicara-pembicara damai antara Israel dan negara-negara Arab yang mulai di Madrid, Spanyol pada 1991. Tujuan dari resolusi 422 seperti yang diungkapkan dari ayat 3 adalah pencapaian penyelesaian damai dan diterima. Ini berarti perjanjian dinegosiasikan berdasarkan prinsip resolusi daripada suatu yang dipaksakan kepada pihak lain. Ini juga merupakan implikasi dari resolusi 338. Menurut Alto Dolbert, Duta Besar Amerika yang memimpin delegasi untuk PBB, pada perlindungan antara pihak-pihak untuk memulai segera dan bersama dengan gencatan senjata. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Susan telah menjelaskan materi tadi. Dipersilahkan pemateri berikutnya, dipersilahkan kepada Aulia, Nukila, dan Iksan. Terima kasih moderator. Saya Aulia akan membahas materi tentang hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan PBB yang akan dibantu oleh Nukila dan Iksan. Hambatan yang pertama yaitu tidak dipatuhinya kebijakan-kebijakan PBB oleh pihak yang terlibat konflik. Upaya PBB dalam usaha perdamaian konflik Palestina-Israel tertuang dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan seperti Resolusi 242 dan Resolusi 338 yang menyerukan penarikan mundur Israel dari wilayah Palestina. Kemudian juga dilakukan perundingan internasional terkait perdamaian kedua negara tersebut. Tetapi upaya-upaya PBB tersebut tidak membawakan hasil yang signifikan dikarenakan banyaknya pelanggaran atau tidak dipatuhinya oleh salah satu pihak terhadap kebijakan yang dilakukan oleh PBB. Kemudian perbedaan human needs yang dibuktikan dengan ditolaknya konsep Land for Peace sebagaimana tertuang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242
karena menganggap bahwa konsep tersebut sangat merugikan Palestina, di mana jalur Gaza dan tepi barat menjadi teritori Israel. Dalam konsep Land for Peace, Israel menarik dan memberikan damai bagi negara-negara Arab. Namun demikian, yang negara-negara Arab tersebut inginkan bukanlah damai di mana Israel memiliki hak atas wilayah tersebut dan tidak menyerang negara-negara Arab secara militer, melainkan damai dalam artian non-eksistensi negara Israel di wilayah tersebut, sehingga tidak mengherankan jika negara-negara Arab menolak resolusi tersebut. Baik, sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih Aulia. Saya Nukila Ipa akan menjelaskan sedikit tentang hambatan kedua, yaitu faktor internal. Implementasi kebijakan PBB mengalami hambatan, khususnya dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Masalah ini sulit diselesaikan dan mengalami banyak kendala yang disebabkan oleh karena adanya konflik internal di dalam tubuh Palestina. Konflik internal ini terjadi antara Hamas dan Fatah. PLO yang pada awalnya diakui sebagai pemegang kekuasaan di Palestina. Kemudian faksi inilah yang kerap konflik dengan Israel. Pada perkembangannya, Hamas menjadi pemegang kekuasaan di Palestina. Hamas yang beraliran radikal bercita-cita atas penghancuran Israel sebagaimana yang tertuang dalam piagam Hamas. Piagam ini juga menyerukan atas penguasaan kembali seluruh wilayah Israel dan Palestina dan ingin mendirikan negara Palestina serta menghapus negara Israel. Faksi ini juga gencar melakukan teror tanpa memperdulikan usaha-usaha negara Arab untuk membantu kemerdekaan Palestina pada saat itu dengan cara penandatanganan perdamaian dengan menyerahkan kembali wilayah yang dikuasainya. Hal ini sulit direalisasikan mengingat aksi Hamas yang dari awal memang bersikeras dalam penghancuran Israel. Sekian. Terima kasih. Saya Iksan Kasim akan melanjutkan materi. Di poin ketiga, faktor eksternal. Keterlibatan Amerika Serikat sangat berpengaruh dalam hal kebijakan PBB, terutama dalam menggagalkan veto atas pemukiman rakyat Palestina. Amerika Serikat sangat menggambarkan bagaimana komitmen Amerika Serikat dalam mempertahankan hubungan dengan Israel dan menempatkannya sebagai anak emas yang selalu diberi dukungan dan dilindungi dalam usaha mempertahankan kedaulatannya di tanah Palestina. Amerika Serikat telah memveto banyak resolusi DKPBB yang membatasi hegemoni Israel. Keberadaannya di tubuh PBB menjadikannya seolah-olah negara yang memiliki wewenang dalam penentuan semua kebijakan yang dilakukan oleh PBB. Amerika Serikat mestinya bersikap adil terhadap kedua belah pihak dan tidak memihak salah satu pihak. Namun dalam faktanya, hal itu bertolak belakang. Amerika cenderung mendukung Israel, walaupun Israel melakukan kesalahan. Hal ini yang menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia, Nukila, dan Iksan telah menjelaskan materi tadi. Dipersilahkan pemateri berikutnya dipersilahkan kepada Sandi Putri sama Azmin Alfat. Baik, terima kasih moderator. Saya Sandi Putri Uleheru akan menjelaskan tentang penggunaan hak veto dan akan dibantu oleh Azmin Alfat. Problematika hak veto selalu membayangi legitimasi DKPBB. Dengan hak veto, anggota tetap setiap saat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan substansi secara besar-besaran dari suatu resolusi. Bahkan, hak veto mampu mengancam terbitnya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan negara maupun sekutunya. Di sisi lain, di antara anggota tetap saling mengancam untuk menggunakan hak vetonya dalam suatu forum konsultasi tertutup agar nantinya akan merembet pada sektor ekonomi mereka di Timur Tengah. Hal tersebut yang membuat mengapa AS bersikeras melakukan dukungan terhadap Israel. Sedangkan untuk rakyat Palestina, mereka didukung oleh negara-negara Arab seperti Mesir, Iran,
Arab Saudi dan Lebanon. Dukungan tersebut didasari atas sesama Muslim dan sama-sama bangsa Arab, meskipun sempat terjadi konflik intens di dalam tubuh bangsa Arab sendiri. Dalam konflik Palestina-Israel ini, terlihat tidak adanya keseimbangan pada pihak Arab Palestina. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB semacam hanya menjadi rencana belaka yang tidak disertai dengan implementasi yang semestinya. Dampaknya ialah salah satu pihak yang berkonflik merasa dirugikan di sini, ialah rakyat Palestina. Israel tidak hanya melancarkan agresinya dengan alasan melindungi diri, akan tetapi dari tahun ke tahun pihak Israel juga melakukan pelebaran pemukiman hingga melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh PBB. Negara-negara Barat yang mendukung penuh atas berdirinya negara Israel seakan-akan tidak dapat berbuat apa-apa saat rakyat Palestina ditindas oleh Israel. Hal ini berbanding terbalik dengan kepentingan mereka. Terima kasih, saya Azmin Aufat akan melanjutkan sisanya. Kepentingan mereka masing-masing dapat terpenuhi tanpa sama sekali mempedulikan substansi permasalahan. Contohnya penggunaan veto Amerika Serikat. Dalam konflik Palestina-Israel, Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya lebih dari anggota tetap lainnya sejak tahun 1972, khususnya terhadap resolusi yang ditujukan bagi Israel. Dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral, dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat. Sedangkan pada pemungutan suara pada Majelis Umum, 55.642 suara menentang Israel, dan hanya 7.938 yang mendukung Israel. Khusus konflik Palestina-Israel, dari 82 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto akibat dari pembelaan yang dilakukan Amerika Serikat itu. Banyak kasus pembangkaman yang dilakukan oleh Israel, terutama dalam implementasi resolusi, di mana Israel tidak mematuhinya dengan tetap melanjutkan penyerangannya atas tanah yang diperebutkan. Dewan Keamanan PBB tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai polisi dunia sebagaimana yang tercantum dalam piagam PBB. Padahal sebagai badan eksekutif, DK mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan kekerasan demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini bisa dilihat pada pasal 39-51 piagam PBB yang memberikan rekomendasi kepada DK melalui investigasi untuk menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam pelanggaran terhadap perdamaian ataupun suatu agresi. Hal ini bisa dilihat pada pasal 39-51 piagam PBB yang memberikan rekomendasi kepada DK melalui investigasi untuk menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam pelanggaran terhadap perdamaian ataupun suatu agresi. Namun faktanya implementasi menjadi tidak efektif karena nuansa politisi dari kepentingan negara anggota tetap atau terutama Amerika Serikat yang begitu dominan dibandingkan common interest bagi anggotanya. Akibatnya penggunaan hak veto sering melenceng dari garis yang telah ditetapkan. PBB semakin tidak bernyali. Berbagai keputusan yang dihasilkan selalu memihak ke arah Amerika Serikat. Melemahnya peran dan kekuatan PBB disebabkan oleh masih dominannya Amerika Serikat dalam tubuh PBB. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pekerjanya, 2/3 merupakan warga Amerika. Di samping itu, Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar atau iuran PBB. Sejak awal terbentuknya PBB hingga kini, Amerika Serikat merupakan donatur utama. Oleh karena itu, secara politisi PBB amat sangat sulit terpisahkan dari kepentingan politik global Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Berdasarkan penjelasan oleh para pemateri-pemateri dari kelompok kami pun bisa menarik kesimpulan bahwa peran PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki peran penting dalam konflik mahkamah atau konflik
Palestina dan Israel yang dimana berperan sangat begitu penting. Tetapi teman-teman, terdapat kebijakan PBB yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itulah kami dari kelompok 1 menarik kesimpulan dalam penggunaan hak istimewa tersebut seringkali dilakukan penyimpangan oleh negara-negara pemegang hak veto untuk kepentingan nasional maupun sekutunya, karena secara yuridis hak veto tidak diatur secara jelas dalam piagam PBB. Hegemoni Barat AS dan sekutunya selalu berada dalam barisan terdepan dalam konflik dan perdamaian. Hal ini berkaitan dengan adanya konstelasi politik di mana AS harus mempunyai tempat strategis di kawasan Timur Tengah agar memudahkan AS untuk menerapkan pengaruh Barat di kawasan Timur Tengah. Nah, teman-teman, hal ini juga dengan perlakuan AS ini yang langsung mengecam rakyat Palestina apabila rakyat Palestina melakukan serangan. Dan kami pun dari kelompok 1 menyarankan beberapa saran, yaitu yang saran pertama bahwa hak istimewa yang dimiliki oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang seharusnya digunakan dengan tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Keputusan untuk menggunakan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan seharusnya memperhatikan asas-asas yang ada dalam piagam PBB atau asas hukum internasional lainnya untuk mencerminkan apakah sebuah keadilan dengan tidak memihak merugikan pihak manapun. Sedangkan saran kedua adalah mata kuliah yang diajarkan di Indonesia haruslah berfokus pada aspek historis, karena kami juga menyarankan bahwa selain mata kuliah bahasa Belanda, juga diperlukan mata kuliah bahasa Arab, bahasa sumber contohnya bahasa Belanda, itu memang diperlukan untuk mengkaji sejarah nasional kita. Begitupun juga dengan bahasa Arab, kita perlu mempelajarinya khususnya untuk sejarawan Muslim. Karena kita tahu bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaan di masa lalu. Itulah mengapa kita sebagai umat Muslim perlulah berusaha mengembalikan kejayaan tersebut dengan mempelajari ilmu-ilmu sejarah Islam, dengan mempelajari bahasa sumber, yaitu bahasa sumber. Sekianlah presentasi dari kelompok 1 dan beberapa permasalahan-permasalahan dan kesimpulan itulah yang telah kami jawab. Kami pemateri dari kelompok 1, sekian dan pamit undur diri. Pergi ke pasar membeli daun selasi. Sekian dan terima kasih. Dadah. Ilmu hukum internasional kelompok 1 Firda. Kata Pertama kita perlu tahulah apa itu dari ulang. Meski bukan negara Palestina sendiri pada saat itu bukan anggota PBB, menganggap bahwa perbuatan wilayah melalui perang dan kadukan. Herankan jika negara-negara Arab menolak resolusi tersebut. Menyerahkan kembali wilayah yang dikuasainya. Ulang deh. Iya, terus. Hambatan dalam penyelesaian konflik Amerika. Belum. kepentingan mereka. Habis itu dia serahkan di mana? Dia bilang begini. Sudah begitu. Langsung bersambung dia. Iya. Nanti aku Untuk menentukan apakah terdapat suatu keadaan yang mengancam pelanggaran terhadap perdamaian ataupun suatu agresi. Tak usah bahasa Inggris sudah. Melanjut.